Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Kali ini saya akan lebih memfokuskan penjelasan mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Dalam sistematika surat lamaran pekerjaan, bagian pertama yang akan ditulis yaitu adalah tanggal surat. Tanggal surat ini terdapat di pojok kanan atas. Penulisan tanggal surat itu menggunakan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun. Huruf awal pada nama kota dan bulan ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Bogor, 28 Mei 2020. Bogornya B-nya ditulis dengan kapital, Mei-nya pun M-nya dengan kapital. Selanjutnya, di surat lamaran pekerjaan itu ada lampiran dan perihal. Lampiran adalah dokumen atau berkas lain yang ikut disertakan bersama surat. Biasanya lampiran ini ditentukan oleh perusahaan, mereka membutuhkan apa saja. Kemudian perihal ini adalah tujuan atau maksud dibuatnya surat. Penulisannya untuk lampiran sendiri tidak menggunakan angka tapi menggunakan huruf. Lampirannya pun tidak disingkat, jadi bacaan lampiran (2), kemudian di contoh itu ada 4 berkas, E-nya saja yang ditulis kapital. Kemudian tidak menggunakan tanda baca apapun di akhirnya. Selanjutnya hal, untuk penulisan hal atau perihal, ini biasanya cukup ditulis dengan hal (2). Kemudian tujuannya itu untuk apa? Karena ini surat lamaran pekerjaan, maka di situ dicantumkan adalah lamaran pekerjaan. Setiap awal kata itu ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada alamat surat. Alamat surat ini tidak menggunakan kata kepada ya. Selanjutnya alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris, jadi maksimal itu 3 baris, tidak terlalu panjang. Kemudian jabatan tidak perlu menggunakan kata sapaan, karena jabatan ini sudah bentuk penghormatan kita terhadap pimpinan perusahaan, maka tidak perlu lagi menggunakan kata sapaan bapak atau ibu. Selanjutnya, penulisan alamat itu tidak boleh disingkat. Jadi jalan jangan disingkat menjadi JLN atau nomor disingkat menjadi no, jangan. Tidak menggunakan tanda titik pada akhir baris karena alamat memang tidak diakhiri dengan titik. Kalau diakhiri dengan titik namanya bukan alamat tapi kalimat. Awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital. Contoh, YTH titik manajer PT Permata Buana Jalan Diponegoro 11 Semarang. Selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka yang sering digunakan di sini yaitu adalah dengan hormat. Penulisannya D-nya saja yang kapital, kemudian setelah kata dengan hormat itu diberikan koma. Untuk isi, di isi ini ada bagian awal atau pembuka, jadi diisi bisa digabung antara pembuka isi atau penutup atau bisa juga dipisahkan pembuka dengan isinya. Yang jelas di bagian isi itu ada bagian pembuka, yaitu bagian awal yang mengantarkan ke isi. Bagian pembuka ini bisa berdasarkan inisiatif sendiri, bisa berdasarkan iklan yang dimuat di surat kabar atau media lainnya, bisa juga berdasarkan informasi dari seseorang. Bagian awal pembuka berdasarkan inisiatif sendiri itu bisa saya yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian cantumkan nama kalian. Sedangkan yang berdasarkan iklan ini bisa sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Kompas tanggal berapa dan isinya menyatakan tentang apa. Atau bisa juga berdasarkan iklan yang dimuat di majalah. Selanjutnya bisa juga berdasarkan informasi dari seseorang. Kalau informasi dari seseorang, kalian cukup cantumkan di awalnya menurut informasi dari bapak siapa atau ibu siapa, sebutkan namanya. Dan dilanjutkan dengan tujuan kalian apa. Selanjutnya ada identitas, ini masih bagian isi ya. Untuk identitas sendiri biasanya berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambahkan beberapa data sesuai dengan keperluan. Biasanya untuk mencantumkan identitas ini,
Penulisan awalnya justru menggunakan huruf kecil, jadi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, bacaan seperti itunya itu menggunakan huruf kecil, kecuali isinya. Jadi nama N-nya huruf kecil, tempat tanggal lahir T-nya kecil, pendidikan terakhir P-nya kecil, dan alamat A-nya kecil. Bisa kalian lihat sendiri di contoh. Kemudian ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini adalah alasan pengirim atau pelamar kerja menulis surat. Selanjutnya ada lampiran. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran. Lampiran ini sendiri yaitu dokumen yang ikut disertakan bersama surat. Untuk penulisan tiap rincian itu diakhiri dengan tanda baca titik koma. Kecuali di bagian rincian paling akhir itu diakhiri dengan titik. Contohnya bisa dilihat sendiri. Biasanya dikasih kata pengantar dulu ya, sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini saya juga melampirkan. Nah, tinggal disebutkan lampirannya ada apa saja. Selanjutnya ada penutup. Penutup ini harus menunjukkan keantusiasan kalian dalam melamar pekerjaan. Di contoh bisa kalian lihat, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya bisa menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ingat ya, jangan atas perhatiannya, karena di surat itu hanya ada orang pertama dan orang kedua, tidak melibatkan orang ketiga. Jadi jangan pernah gunakan katanya untuk sapaan, tapi gunakan Bapak atau Ibu. Selanjutnya setelah isi itu ada salam penutup. Jika tadi salam pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya adalah hormat saya. Aturan penulisannya sama, awalnya ditulis dengan huruf kapital dan setelah kata saya itu diberikan tanda baca koma. Di bagian paling akhir ada tanda tangan dan nama jelas. Jadi namanya ditulis dengan nama lengkap, bisa juga ditambahkan gelar ataupun tidak. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.